Statistik parametrik. Korelasi parsial. Disusun oleh kelompok 7. 1. Dewi Rusmalasari. 2. Dian Ekawati. 3. Justrita Sinaga. 4. Kiliani Bulang. 5. Luciana Putri. 6. Nurfadila Ayudia. 7. Nur Falah. 8. Royatul Dwi Fitria. 9. Sagita Yuliana. Pengertian korelasi. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Statistik korelasi yaitu sebuah cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau Y. Korelasi berganda. Pengertian korelasi berganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas. Misal X1, X2, Xn, dan lain-lain, serta satu variabel terikat atau Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Pengambilan keputusan korelasi berganda. Pengambilan keputusan dalam uji korelasi berganda dapat dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas C dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig F change atau 0,05 kurang dari sig F change, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Yang kedua, jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas sig F change atau 0,05 lebih dari sig F change, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Keunggulan uji korelasi ganda. Uji korelasi berganda dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Berikut adalah contoh soal korelasi parsial berganda. Peneliti ingin mengetahui hubungan kepuasan kerja dan kinerja tenaga medis di RSU. Lakukan uji korelasi parsial berganda dengan alfa 5%. Bisa dilihat pada di bagian samping ini terdapat data yang sudah tertera, total skor kepuasan bekerja, total skor kinerja, dan total skor produktivitas. Kita input terlebih dahulu ke aplikasi Excel. Bisa dilihat di sini data dari contoh soal tersebut sudah saya input ke data di Excel. Jadi total skor pada kepuasan bekerja, total skor kinerja, dan total skor produktivitas sudah saya input. Ini saya input dulu ke Excel agar untuk memudahkan kita saat menginput data ke SPSS. Kemudian selanjutnya kita buka SPSS untuk menginput data di SPSS. Kemudian buka pada kolom variabel view. Untuk pengisian kolom pertama ada X1 atau variabel pertama, yaitu total skor kepuasan bekerja dengan measure scale. Berikutnya juga ada X2 yaitu variabel kedua, yaitu total skor kinerja dengan measure scale juga. Dan untuk variabel yang ketiga yaitu variabel terikatnya atau Y, itu total skor produktivitas
kemudian measurenya sama scale. Kemudian kita ke data view. Setelah data view, data sudah kita input dari Excel tadi, maka segera klik analyze, kemudian klik regression dan klik linear, maka akan muncul seperti ini, linear regression. Jadi cara menginputnya adalah untuk peletakannya X1 atau variabel yang pertama itu di kolom independen, dan X2 juga di kolom independen, dan untuk Y-nya itu kita masukkan di kolom dependen. Setelah sudah kita input, kemudian klik statistik, maka akan muncul linear regression statistik, beri centang pada R-squared change. Jadi ada 3 yang wajib kita conteng di sini ya. Kemudian ada sudah selesai, kemudian kita continue, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Menganalisa datanya bersama-sama. Kembali mengingat dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig F change itu kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai sig F change lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian mari kita analisa datanya bersama-sama ya. Bisa dilihat hasilnya di sini. Untuk di tabel bagian yang pertama itu ada variabel entered atau remove. Yang dimaksudnya itu adalah berikut adalah variabel yang kita gunakan, yaitu total skor kinerja, total skor kepuasan bekerja, dan untuk independen variabelnya total skor produktivitas. Kemudian untuk pembahasan hasil itu ada di tabel kedua, yaitu di model summary. Jadi terlihat pada bagian kolom change statistik atau perubahan statistiknya bisa dilihat pada tabel yang paling ujung kanan yang bertuliskan sig F change. Bisa dilihat hasilnya adalah 0,06. Jadi untuk prediksi konstannya total skor kinerja dengan total skor kepuasan bekerja memiliki sig F change 0,06 yang berarti tidak berkorelasi. Jadi HO-nya diterima, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan perhitungan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,06, yaitu sig F change-nya adalah 0,06. Maka HO-nya diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Dan artinya tidak ada pengaruh antara hubungan kepuasan kerja dengan kinerja tenaga medis di rumah sakit umum dengan melakukan uji korelasi parsial berganda, tidak ada pengaruhnya. Sekian dan terima kasih.